ibadah online M2 Sunday Service. Sebelumnya, klik tekan tombol subscribe di bawah dulu dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @M2 Sunday Service. Sebentar lagi ibadah akan dimulai, siapkan hati dan pikiran, ikutilah ibadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom teman-teman semua, senang sekali bisa kembali bertemu dengan teman-teman semua di ibadah online M2 Sunday Service. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita saat teduh sejenak. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Saya mengundang semua teman-teman di rumah untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat lagu pujian kita yang pertama, Ready Tarda. Sama-sama kita nyanyikan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencinta alam semesta.
Teman-teman, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, hari yang indah yang telah Kau berikan kepada setiap kita ya Tuhan. Masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah online pada minggu ini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam setiap kehidupan kita. Engkau tetap menjaga kita, melindungi kita, keluarga, teman, dan orang-orang yang kita kasihi Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar ya Tuhan dapat berguna dan dapat kami terapkan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Inggris. The Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Yesus Padamu Ku Berseru. Tuhan adalah kekuatan dan penolong di dalam setiap kehidupan kita. Hanya padanya lah kita berseru. Mari kita nyanyikan dengan hati yang sungguh-sungguh. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku.
Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita akan belajar mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Remember your Creator in the days of your youth. Dasar firman Tuhan dari Pengkhotbah 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara-saudara, anak-anak muda, Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan bahwa masa muda adalah usia yang sangat penting dalam hidup manusia. Karena pada masa muda adalah periode terakhir di mana seseorang berani untuk mengambil satu keputusan serius dalam hidupnya, untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena faktanya atau biasanya ketika seseorang sudah melewati masa muda, maka seseorang itu akan sangat sulit atau tidak berani mengambil satu keputusan yang penting dalam hidupnya. Karena terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan di dalam hidupnya. Itu sebabnya saudara-saudara, firman Tuhan dengan sangat serius mengingatkan kita. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kata mengingat di dalam firman Tuhan bukan sekedar mengingat informasi atau akal budi, memori. Tetapi kata mengingat di sini berarti menjalankan sebuah komitmen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Sang Pencipta. Dan waktu yang terbaik kita membuat satu komitmen sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bukan nanti, bukan saat tua atau saat kematian menjelang. Tetapi waktu terbaik kita membuat komitmen kepada Tuhan adalah saat ini. Sekarang, pada masa mudamu. Saudara-saudara, firman Tuhan memberikan 3 dasar alasan mengapa kita harus mengingat dan percaya Tuhan pada masa muda kita. In the days of your youth. Yang pertama saudara, karena kelak kita akan menjadi tua. Waktu muda kita begitu bersemangat karena kita memiliki kualitas hidup yang terbaik, tenaga yang kuat, kesehatan yang prima, pikiran yang masih fresh, penuh kreativitas dengan impian dan cita-cita yang sangat tinggi. Tapi ingat saudara, kita tidak selamanya muda, kita tidak selamanya kuat, kita juga tidak selamanya sehat. Suatu saat kita akan menua dan tubuh kita akan semakin lemah. Pengkhotbah menggambarkan dengan sangat puitis keadaan manusia saat tua dan renta dalam Pengkhotbah 12 ayat 3 sampai 5. Di situ dikatakan pada waktu manusia menua dan renta, maka tangan dan kakinya gemetar dan lemah. Penglihatan dan pendengarannya semakin berkurang. Giginya copot satu demi satu. Dan pada saat usia tua, manusia semakin takut ketinggian. Ketampanan dan kecantikan semakin memudar dan tidak ada lagi nafsu atau gairah dalam hidup. Apa yang selama ini disebut kenikmatan pada masa muda justru menjadi penderitaan pada masa tua. Nah, saudara-saudara, yang paling menyedihkan pada masa tua bukanlah penderitaan itu, bukanlah kesusahan itu. Tapi yang paling menyedihkan adalah ketika pada masa tua lalu kita melihat hidup kita belum bermakna dan belum memiliki nilai hidup. Ketika masa tua kita melihat masa muda kita sia-siakan begitu saja. Saudara-saudara, sehingga pada masa tua kita merasa hidup kita tidak berarti dan tidak berguna. Karena kita sudah melewatkan masa muda yang sia-sia. Yang ada hanyalah penyesalan demi penyesalan. Itu sebabnya Pengkhotbah mengingatkan di pasal 12 ayat 1. Sebelum semuanya itu terjadi, sebelum engkau menjadi tua, sebelum seluruh anggota tubuhmu melemah,
sebelum engkau menyesal di masa tua, saat ini pada masa muda, sekaranglah waktunya engkau percaya kepada Tuhan. Sekaranglah waktunya engkau mempersembahkan masa mudamu yang terbaik, tenagamu, kreativitasmu, pikiranmu yang terbaik. Itulah yang engkau persembahkan sebagai hadiah untuk Tuhan. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu waktu engkau menjadi tua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mempersembahkan masa mudamu, itu akan menjadi satu pondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan pada masa yang akan datang, khususnya pada masa tua. Saudara, kalau engkau menggunakan masa mudamu jadi berkat, maka hidupmu akan bermakna dan bernilai di hadapan Tuhan. Sehingga sekalipun nanti engkau tua, tubuhmu semakin melemah, kita mengalami masa sulit dan menderita, tapi ketika kita melihat masa muda kita, hati kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena hidupku sudah kupersembahkan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua penderitaan yang kita alami pada masa tua akan menjadi rasa syukur, karena kita tahu Tuhan memakai masa muda kita untuk kemuliaan-Nya. Dan di masa tua juga kita akan bisa bernyanyi dengan sukacita. Hidup ini adalah kesempatan. Di bagian refnya, di situ dikatakan, "Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat." Anak muda, kalau engkau mau memberikan persembahan hidup untuk Tuhan, sekaranglah waktunya. In the days of your youth. Alasan yang kedua, dasar yang kedua, mengapa kita harus mengingat Tuhan pada masa muda, yaitu firman Tuhan katakan, karena semua orang akan mengalami kematian. Di ayat yang ke-7 dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah, seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saudara-saudara, waktu hidup kita baik-baik saja, waktu kita sehat, kita merasa bahwa semua yang kita miliki bisa kita andalkan. Kita bisa mengandalkan kekayaan kita, kepintaran kita, kehebatan kita. Tapi saudara-saudara, pada saat kematian di depan mata kita, semua pencapaian hidup kita, semua yang selama ini kita andalkan, semua yang selama ini kita banggakan pada masa muda, saat engkau menghadapi kematian, semua itu sia-sia dan tidak bisa diandalkan. Dan satu-satunya yang menjadi dasar saudara menghadapi kematian adalah iman dan percayamu kepada Tuhan, mengingat akan penciptamu. Saudara-saudara, firman Tuhan berbicara dengan tegas tentang kematian. Kematian adalah musuh terakhir dan terbesar bagi manusia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 26 dikatakan, dan musuh yang terakhir ditaklukkan adalah kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus upah dosa ialah maut. Maut yang adalah musuh terbesar sudah dituntaskan di atas kayu salib. Dan Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, kenapa engkau harus mengingat Tuhan pada masa muda? Karena suatu saat kita akan mati. Dan pada saat itu, satu-satunya pegangan kita adalah anugerah Tuhan, iman kepada Tuhan. Ada orang mengatakan, the most terrible death, kematian yang paling tragis, bukanlah kematian karena kecelakaan, bukanlah kematian karena bencana alam, juga bukan karena kematian yang disebabkan COVID-19. Bukan, saudara. Firman Tuhan tegaskan, kematian yang paling tragis, the most terrible death adalah ketika kita mati tanpa penebusan dari Tuhan. Ketika kita mati tanpa anugerah. Dan ketika kita mati tanpa jaminan keselamatan hidup kekal dari Tuhan. Saudara-saudara, saat ini, mumpung kita masih muda, saat kita masih hidup, saat kita masih kuat, ingatlah akan penciptamu. Dan yang ketiga, saudara-saudara, mengapa firman Tuhan mengatakan ingatlah masa muda, pada masa mudamu mengingat akan Tuhan? Karena pada masa muda adalah momen terbaik dalam hidup manusia untuk mengambil keputusan penting.
Semakin Anda tua, semakin banyak pertimbangan untuk percaya kepada Tuhan. Semakin Anda tua, semakin banyak alasan untuk percaya kepada Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, jangan tunggu nanti, jangan tunggu tua. Saat ini, ketika engkau ada kesempatan, percayalah kepada Tuhan. Karena saudara-saudara, kita tidak dapat melakukan apa yang kita ingin lakukan di masa yang akan datang sesuai dengan kehendak kita. Tokoh-tokoh Alkitab mengambil komitmen percaya kepada Tuhan pada masa mudanya. Raja Yosia sungguh-sungguh percaya Tuhan pada usia 16 tahun. Daniel berkomitmen setia kepada Tuhan pada saat dia muda. Bahkan Samuel percaya dan menerima panggilan Tuhan pada saat usianya masih sangat muda belia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat engkau masih muda, buatlah satu keputusan yang penting dalam hidupmu. Ambillah tekad dan pikirkanlah nilai kekekalan yang disediakan Tuhan bagi kita. Beberapa tahun lalu ada seorang pendeta dari Australia. Dia datang ke sekolah kita, berkhotbah di aula sekolah kita menyampaikan firman Tuhan. Pendeta ini bercerita tentang seorang muda Indonesia yang sukses di kota Sydney. Anak muda ini berusia sekitar 30-an tahun. Di usia muda itu dia sudah punya showroom mobil dan sangat sukses. Suatu kali dia punya kesempatan bertemu dengan anak muda ini. Pendeta ini berkata, anak muda, engkau sudah sukses. Sekarang waktunya engkau percaya kepada Tuhan. Tetapi anak muda Indonesia yang sukses ini berkata, Pak Pendeta, maaf, saya tidak butuh apa-apa lagi. Hidup saya sudah cukup. Pada kesempatan yang lain, pendeta itu kemudian mengajak kembali, ayo percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkatimu. Anak muda ini kembali berkata, saya tidak butuh apa-apa lagi. Hidup saya sudah cukup. Saya tidak perlu apapun. Saudara-saudara, beberapa waktu kemudian, masih di tahun yang sama, ternyata anak muda yang sukses ini didiagnosa menderita penyakit kanker yang parah. Dan dokter mengatakan usianya hanya sebentar lagi. Pada saat itulah saudara, anak muda yang tadinya mengatakan saya tidak butuh apa-apa lagi, saya sudah cukup. Pada saat itu dia begitu terkejut dan dia gemetar ketakutan menghadapi kematian. Dan saat itulah dia mencari Pak Pendeta itu. Dan dia mengatakan, Pak Pendeta, apa yang saya banggakan selama ini, kekayaan, kesuksesan, kepintaranku, semuanya menjadi sia-sia dan tidak berharga saat kematian ada di depanku. Dan pada saat itu, anak muda yang sukses ini percaya kepada Tuhan Yesus dan mengambil tekad untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Pak Pendeta ini berkata, waktu itu dia bulan Oktober datang ke sekolah kita. Dia berkata, saat saya berkhotbah tadi malam, ada kabar yang mengatakan bahwa anak muda sukses ini sudah diambang kematian. Dan saat ini kita tidak tahu apakah anak muda itu masih sehat, masih hidup, atau bagaimana. Atau mungkin dia sudah meninggal dunia saat ini. Tapi satu hal yang pasti, dia sudah mengambil satu tekad, yaitu mengingat akan penciptanya, bahkan di ujung daripada hidupnya. Saudara-saudara anak muda, jangan tunggu sampai tua, jangan tunggu nanti, jangan tunggu kematian di depan mata kita. Firman Tuhan mengingatkan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Remember your creator in the days of your youth. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian How Great is Our God. Hanya Tuhanlah adalah Allah yang agung, dan Dia layak menerima pujian dari setiap kita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh. How great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, let all the earth rejoice.
strives too high, and trembles at his voice. trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will sing, how great is our God. Age to age. Age to age is that, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. God hath three in one. The God hath three in one. Father, Spirit, Son, and the Lamb. The Lion and sama-sama kita nyanyikan how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise, Lord. Worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. sama-sama kita nyanyikan how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great How great is our God. and I will see how great. How great is our God. And all will see how great. And all will sing, how great is our Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita bersyukur hari ini boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat datang bagi saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah online bersama-sama dengan kami. Kami berharap setiap minggunya saudara bisa bergabung bersama-sama dengan kami beribadah memuji Tuhan. Minggu depan kita akan mengadakan ibadah online berbahasa Inggris, Methodist to English Service dengan tema Unconformity. Saudara-saudara, dasar firman Tuhan pada hari ini dari Pengkhotbah 12 ayat 1. Mari sama-sama kita membacakannya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Let us pray the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Saudara-saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada masa mudamu, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.